Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pak Waryo, seorang guru agama di SMA Al-Hikmah, memulai pagi dengan menyusun jadwal mengajar sambil menuliskan target tabungannya di buku catatan sederhana. Setiap tiba di sekolah, ia menyapa murid-murid dengan senyuman dan berkata, "Tetap semangat, anak-anak," lalu melangkah ke ruang guru dengan tenang. Di sela jam kosong, ia menghitung uang tunai yang disisihkan dari gajinya, kemudian menyimpannya di lemari kecil yang terkunci. Seusai mengajar, ia menuju bank terdekat untuk menabung, sambil bercerita pada teller bahwa ia sedang mempersiapkan biaya umroh. Seorang rekan guru bernama Bu Ratna sempat bertanya, "Pak, apa yang membuat Anda begitu rajin menabung?" Lalu ia menjawab singkat, "Ingin ke Tanah Suci." Saat rapat sekolah, Pak Waryo duduk di barisan depan dan mencatat poin-poin penting. Kemudian ia diam-diam menyoroti bahasan dana infak masjid sekolah. Di kantin, ia menyantap makan siang bersama beberapa kolega, mendengarkan cerita mereka tentang rencana keluarga masing-masing, lalu menanggapi dengan ramah. Ketika pulang, ia menenteng tas berisi beberapa dokumen sekolah, lalu memasukkannya ke dalam mobil tua miliknya yang selalu setia menemaninya. Di rumah, ia menyiapkan makan malam bersama istrinya tanpa banyak bicara, kemudian ia berkata singkat, "Sebentar lagi tabungan kita cukup, Bu." Menjelang tidur, ia menelepon agen travel umroh untuk menanyakan paket paling ekonomis, sambil menghela napas ringan karena merasa tabungannya hampir memenuhi target. Pada suatu siang, Pak Waryo menerima laporan dana infak yang diserahkan oleh bendahara siswa, lalu ia menandatangani slip penerimaan dengan raut wajah datar. Ia kemudian membawa dana tersebut ke ruangannya, sambil berbisik, "Saya cek dulu ya," kepada petugas OSIS yang menemaninya. Tanpa ada saksi lain, ia membuka kotak infak dan memasukkan sebagian uangnya ke dalam saku, lalu ia menyembunyikan sisa uang itu di laci meja. Seorang siswa sempat menghampiri dan bertanya, "Pak, uang infaknya tidak apa-apa kan?" Namun Pak Waryo menjawab tegas, "Sudah dicatat dengan rapi, jangan khawatir." Sore harinya, ia menuliskan laporan palsu di komputer, menyatakan bahwa dana infak telah disalurkan seluruhnya untuk renovasi mushola sekolah. Ketika kepala sekolah menandatangani laporan itu, Pak Waryo hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi semua." Beberapa rekan guru yang curiga mulai mendengar isu bahwa ada selisih dana, namun mereka kesulitan menemukan bukti jelas. Pak Waryo mengamankan segala bukti transaksi di berkas pribadinya. Lalu ia menyembunyikannya di folder yang tidak terdaftar dalam arsip sekolah. Saat pulang, ia melihat saldo tabungannya meningkat, dan ia bergumam, "Sebentar lagi saya bisa berangkat umroh," sebelum bergegas meninggalkan sekolah. Malam harinya, seorang tetangga menanyakan tentang kabar donasi sekolah, namun Pak Waryo menjawab singkat, "Semua sudah diurus, insya Allah lancar." Pada suatu malam, Pak Waryo terlelap di sofa ruang tamu sambil memegang buku keuangan. Lalu ia terjaga dengan mendadak setelah mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah jurang gelap yang dipenuhi suara jeritan, dan samar-samar terdengar teriakan, "Balas perbuatanmu," seolah menuntut pertanggungjawaban. Setelah bangun, ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari, lalu ia merapikan buku keuangan yang sempat terjatuh. Istrinya memanggil, "Ada apa, Pak? Kok gelisah?" Namun ia hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa. Hanya mimpi buruk." Menjelang subuh, Pak Waryo berwudu dan bersiap ke masjid, lalu ia menghela napas panjang saat mengunci pintu rumah. Dalam perjalanan ke masjid, ia menatap langit yang masih gelap, mendengar sayup suara adzan dari kejauhan, dan melangkah dengan sedikit ragu. Sesampainya di masjid, ia mengimami sholat subuh seperti biasa, lalu jamaah masjid tidak menyadari kegelisahan yang ia sembunyikan. Usai sholat, beberapa jamaah menyapa, "Pak Waryo, terima kasih sudah membimbing kami," dan ia hanya mengangguk sembari tersenyum tipis. Kembali ke rumah, ia menyiapkan sarapan sederhana lalu berkata kepada istrinya, "Mungkin saya harus segera mendaftar umroh, Bu." Sepanjang hari, ia dihantui bayangan jurang gelap itu,
meskipun ia terus beraktivitas dan menerima tamu yang datang untuk urusan sekolah. Keesokan harinya di SMA Al-Hikmah, Pak Waryo menemui mushaf Al-Quran yang tergeletak di lantai mushola, padahal sebelumnya disimpan rapi di rak. Ketika hendak mengambil mushaf itu, lampu mushola berkedip-kedip tanpa sebab jelas, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Seorang murid tiba-tiba berteriak keras di koridor, menuding ke arah Pak Waryo sambil berseru, "Uang masjid, uang masjid," membuat kerumunan siswa terkejut. Pak Waryo berusaha menenangkan situasi dengan berkata, "Tenang nak, apa yang terjadi?" Namun murid tersebut tampak linglung dan pingsan di tempat. Guru-guru lain membantu menolong murid itu, sementara Pak Waryo memperhatikan suasana dengan tatapan tajam yang menyimpan kecemasan. Ketika rapat dadakan di ruang guru, kepala sekolah mengumumkan bahwa beberapa peralatan listrik di sekolah rusak, memunculkan pertanyaan tentang dana perbaikan. Bu Ratna, guru matematika, bertanya tegas, siapa yang mengelola dana infak untuk perbaikan sekolah? Namun Pak Waryo segera memotong, "Saya yang mengurusnya." Suasana menjadi hening sejenak, lalu kepala sekolah menambahkan, "Jika ada yang janggal, kita perlu audit internal," dan Pak Waryo mengangguk pelan. Saat jam istirahat, terdengar suara ketukan keras di pintu ruang guru agama, namun ketika dibuka, tidak ada seorang pun di sana. Beberapa murid mengatakan bahwa mereka mendengar bisikan misterius yang menyebut nama Pak Waryo, tetapi ia berkilah sambil berkata, "Itu hanya kabar angin." Merasa sudah cukup tabungannya, Pak Waryo mendatangi biro travel dan berkata, "Saya ingin mendaftar paket umroh secepatnya," sambil menyerahkan sejumlah uang muka. Petugas biro tersenyum dan memberikan jadwal keberangkatan bulan depan, lalu ia berkata, "Insya Allah, persiapkan niat terbaik Anda." Kembali ke sekolah, Pak Waryo mengumumkan kepada beberapa rekan bahwa ia akan cuti umroh, lalu ia memohon doa agar perjalanannya lancar. Menjelang keberangkatan, ia mengabaikan laporan-laporan keuangan yang belum beres, dan saat Bu Ratna menagih, "Pak, kita belum selesaikan audit," ia menjawab singkat, "Nanti saja." Pada hari Jumat, ia menyampaikan khutbah singkat di masjid sekolah, menekankan pentingnya bersedekah dan menghindari korupsi, sementara beberapa jamaah tampak saling pandang. Sore harinya, ia menelepon istrinya dan berkata, "Tolong siapkan koper saya." Lalu ia melanjutkan mengisi formulir administrasi travel. Para murid di sekolah membicarakan kepergian Pak Waryo yang tiba-tiba, dan seorang di antara mereka bergumam, semoga beliau benar-benar bersih dari segala tuduhan. Dalam perjalanan pulang, mobil tua Pak Waryo sempat mogok, namun ia berhasil menyalakannya kembali sambil mengatakan, "Jangan sampai gagal berangkat." Tepat seminggu sebelum jadwal keberangkatan, seseorang mengetuk pintu rumah Pak Waryo di malam hari, dan ketika dibuka, tampak seorang pria tua dengan wajah lusuh. Pria itu berucap, "Jangan berangkat dengan harta haram." Namun Pak Waryo membantah keras dan menutup pintu, menganggapnya hanya pengemis pengganggu. Usai menolak peringatan pria tua tersebut, Pak Waryo pergi ke bank untuk menarik sebagian tabungannya, lalu ia membayar sisa biaya umroh di biro travel. Di sekolah, Bu Ratna kembali menemuinya, bertanya dengan raut serius, "Pak, kenapa laporan infak belum juga diselesaikan?" Namun ia berpura-pura sibuk. Pada saat jam istirahat, petugas kebersihan menemukan catatan keuangan di tong sampah, mencatat pemasukan infak yang tidak sesuai dengan laporan resmi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Pak Waryo, ia hanya berkata, "Itu pasti salah buang," tanpa berusaha menjelaskan lebih lanjut. Menjelang sore, suara pengemis tua terdengar lagi di gerbang sekolah, memanggil-manggil nama Pak Waryo sambil berucap, "Tobatlah sebelum terlambat." Pak Waryo menolak menemuinya dan meminta satpam mengusir pria itu. Lalu ia melanjutkan rapat penjadwalan keberangkatan dengan tenang. Bu Ratna sempat melihat adegan itu, lalu ia bergumam pada rekan lain, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Pak Waryo. Pada malam harinya, istrinya bertanya, "Benarkah uang yang kita pakai ini bersih?" Namun ia menjawab tegas, "Tentu, jangan khawatir." Kemudian, kilat menyambar di langit dan hujan deras turun dengan tiba-tiba, membuat suasana rumah terasa mencekam, tetapi Pak Waryo hanya menutup jendela dengan tenang. Ketika dini hari, ia mendengar suara ketukan pintu disertai ucapan, "Allahu Akbar," namun tidak ada siapa-siapa di luar, dan ia hanya mengabaikannya sambil kembali berusaha tidur. Hari keberangkatan pun tiba, Pak Waryo berangkat menuju bandara bersama rombongan, dan ia tampak tenang sambil menenteng tas berisi dokumen penting. Setibanya di Jeddah, ia menunaikan sholat syukur di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mekah dengan bus yang sudah disediakan.
Dalam perjalanan, seorang jamaah menegurnya, "Pak, semoga ibadah kita diterima." Dan ia menyahut pelan, "Amin, insya Allah." Begitu sampai di Mekah, rombongan check-in di hotel, lalu pembimbing umroh mengingatkan agar mereka bersiap melakukan umroh keesokan harinya. Pak Waryo sempat berjalan-jalan di sekitar Masjidil Haram sebelum waktu Isya, dan ia menatap Ka'bah dari kejauhan dengan pandangan kagum. Seorang rekan jamaah bertanya, "Pak, apa yang paling Anda harapkan dari ibadah kali ini?" Dan ia menjawab singkat, "Semoga mendapatkan berkah." Keesokan harinya, rombongan berangkat ke Masjidil Haram, lalu mereka memakai pakaian ihram dan bersiap melakukan rangkaian ibadah umroh. Saat memasuki area tawaf, suara takbir dan doa terdengar menggema, sementara Pak Waryo melangkah perlahan di tengah lautan manusia. Di putaran pertama dan kedua, semuanya berjalan lancar, hingga ia menyadari lantai sekitar Ka'bah terasa bergetar seolah akan runtuh. Ketika memasuki putaran ketiga, gerakan aneh itu semakin terasa kuat, namun ia tetap melanjutkan tawaf sambil merapal doa pendek. Tiba-tiba lantai marmer di bawah kaki Pak Waryo meretak, membentuk celah yang melebar dan memunculkan lubang gelap menganga. Beberapa jamaah di sekitarnya berteriak, "Astagfirullah," sambil mundur menjauh, namun Pak Waryo justru terpeleset dan terseret ke dalamnya. Di dalam lubang itu, hawa panas menyergap tubuhnya, sementara suara gemuruh menakutkan bergema, membuat ia berteriak minta tolong. Orang-orang di atas hanya melihatnya menghilang tanpa jejak, sedangkan para petugas Masjidil Haram bergegas menghampiri lokasi retakan. Seorang saksi mata berseru, "Dia jatuh ke dalam, cepat selamatkan." Namun tidak ada tangga atau alat untuk mengangkatnya. Sementara itu, di dalam kegelapan lubang, Pak Waryo mendengar bisikan, "Dosa-dosamu tak lagi tersembunyi," diiringi gema takbir menggetarkan. Ia tersandung dan merangkak di dasar yang licin, lalu menjerit, "Tolong, siapapun, keluarkan saya." Tanpa ada balasan selain gaung suaranya sendiri. Sebuah cahaya kilat muncul di dinding lubang, menampilkan sekilas bayangan dirinya saat menggelapkan dana infak sekolah. Dalam kepanikan, ia bergumam berulang, "Ya Allah, ampunilah saya." Namun panas dan gelap semakin menyesakkan, seolah mengunci napasnya. Di permukaan, kerumunan jamaah terpaku menyaksikan fenomena aneh itu, sementara retakan lantai berangsur menutup, seakan mengubur rahasianya. Di kedalaman lubang, siksaan terasa kian berat, dengan suhu yang meningkat drastis, menimbulkan rasa terbakar di kulitnya. Suara jeritan lain terdengar menyusul, seakan ada makhluk-makhluk yang turut merasakan penderitaan yang sama. Di sela kegelapan, kilatan cahaya menampilkan potongan-potongan adegan saat ia berdiri di depan kotak infak, memasukkan uang ke dalam sakunya. Sebuah suara bergema lantang, "Infak adalah amanah, kenapa kau salah gunakan?" Disusul pekikan yang mengguncang dinding lubang. Pak Waryo meraba dinding keras yang terasa panas, berusaha memanjat, namun terus tergelincir karena permukaannya licin. Ia berteriak, "Saya menyesal, saya akan kembalikan uang itu." Namun jawaban yang terdengar hanyalah gema tangis yang tak berujung. Tiba-tiba, bara api terlihat mengalir dari sela-sela retakan dinding, dan panasnya kian membakar seluruh tubuhnya. Dalam kepayahan, ia berseru, "Ampuni saya, ya Allah," sementara percikan bara semakin mendekat ke wajahnya. Guncangan hebat kembali terjadi, seolah dasar lubang ingin menelannya lebih dalam, dan ia merasa tubuhnya tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Siksaan itu tak menunjukkan tanda akan berakhir, melainkan terus bertambah, membuat erangan Pak Waryo semakin lemah di tengah kegelapan. Di saat siksaan mencapai puncaknya, kilatan cahaya menampilkan rangkaian kilas balik saat ia membuat laporan palsu, menandatangani slip palsu, dan menipu banyak pihak. Sebuah suara bergema, "Inilah balasan bagi mereka yang memakan harta haram," sementara jeritan Pak Waryo menggema di antara dinding yang bergaung. Ketika adegan flashback berhenti, muncul tampilan dirinya tengah menolak peringatan pria tua, mengusir pengemis, serta membungkam para guru yang curiga. Ia berteriak, "Saya akui semua dosa saya telah membohongi sekolah, murid, dan masyarakat." Diiringi getaran hebat yang menggetarkan lubang itu. Di permukaan, beberapa petugas Masjidil Haram berhasil membuka kembali celah lantai yang sempat menutup, namun tak menemukan sosok Pak Waryo di dalam. Sebagian jamaah bersujud di sekitar Ka'bah, memohon perlindungan Allah, sementara kabar tentang lubang misterius tersebar di kalangan jamaah lain. Di sekolah, Bu Ratna dan kepala sekolah akhirnya menemukan bukti penggelapan dana di komputer,
yang memperkuat dugaan terhadap kesalahan Pak Waryo. Murid-murid yang pernah curiga mulai mengerti penyebab kejadian aneh di sekolah, dan mereka berkata, ternyata memang ada ketidakberesan selama ini. Orang-orang pun tersadar bahwa kezoliman sekecil apapun akan dibalas, dan tidak ada yang mampu menyembunyikannya dari pandangan Allah. Begitulah akhir kisah Pak Waryo, yang lenyap dalam lubang misterius di Ka'bah sebagai azab atas perbuatannya, dan menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang berusaha mengambil hak bukan miliknya.